masjid itu bagi orang di Sumatera Barat dan orang luar melihat Sumatera Barat memang sudah menjadi senter pusat. Pertanyaannya, bagaimana ini semakin baik, semakin tertata, dan semakin memberikan kontribusi. Bagaimana mengubah cara berpikir pengurus masjid bahwa tanggung jawab pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan, mengatasi kesenjangan, membuat masyarakat kita lebih makmur juga tanggung jawab pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel podcast Pojok Literasi Syariah yang hari ini akan bercerita, akan menggali informasi terkait dengan pengelolaan masjid dan juga program-program yang ada di masjid. Kita kehadiran di narasumber kita, Profesor Duski Samad. Beliau Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Ya. Beliau juga Ketua Senat UIN Imam Bonjol Padang, dan juga banyak sekali organisasi yang sudah beliau ikuti, beliau pimpin, dan alhamdulillah semuanya sukses ya Prof. Amin, terima kasih. Baik Prof, ini kita mulai dari masjid dulu nih Prof. Ya. Bagaimana pendapat Prof terhadap perkembangan masjid dan musola di Sumatera Barat hari ini? Itu terkait dengan infrastrukturnya, Ya. terkait dengan proses idarah, imarah, dan riayahnya di Sumatera Barat itu. Baik. Terima kasih Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara masjid, ini sungguhnya kekuatan yang dahsyat sebagai institusi. Data 2021 itu masjid lebih 5.000, musola 7.000, ada 11.000 masjid dan musola di Sumatera Barat ini. Yang dalam perkembangannya trennya itu naik, baik dari segi sarana fisiknya, pertumbuhan jumlah masjidnya, dan juga dari segi bagaimana masjid itu dikelola, namanya idarah manajemen, dari segi imarah, bagaimana masjid itu syiar dengan segala kegiatan, dan bagaimana masjid itu semakin merayu umat untuk ke masjid karena keindahan dan kenyamanannya, namanya riayah. Nah, kekuatan masjid ini secara alamiah sebenarnya bagi masyarakat Sumatera Barat itu berjalan seiring dengan keyakinan beragama masyarakat. Karena orang tak sah menjadi muslim kalau dia tidak berkenalan dengan masjid. Mulai dari kelahiran, pernikahan, bahkan kematian pun harus berurusan dengan masjid. Itu kan begitu sentralnya. Begitu mana saja komunitas, kampung, nagari, kantor, di mana-mana orang ada, orang pasti bikin masjid. Maka sangat populer di perkotaan ini pada umumnya surau dan masjid itu dibangun perantau lebih banyak. Jadi artinya masjid secara kelembagaan, secara fungsional itu sesungguhnya menjadi kekuatan umat yang sudah hadir sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu tentu ini dilakukan pengaturan manajemen yang sedemikian rupa. Saya ada 2 dalam organisasi masjid. Di Dewan Masjid Indonesia DMI, yang ketuanya Yusuf Kala. Saya ketua di tingkat provinsi, bahkan sejak di tingkat kota dulu. Di Kementerian Agama ada namanya BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Saya ketua Dewan Pakar, saya anggota Dewan Pakar di sana. Yang ketuanya Dirjen Bimas Islam itu. Bahwa masjid dalam konteks kenegaraan itu sungguhnya sudah mendapat perhatian. Dan dilihat dalam konteks masyarakat juga begitu. Keberadaannya ini semakin diperlukan masyarakat. Bahkan
tingkat Sumatera Barat itu sekarang kita sangat bersyukur. Destinasi wisata itu tidak lengkap kalau tidak ada masjid. Bahkan masjid menjadi objek wisata ya. Objek wisata. Padahal coba kita lihat kan, Iya. Masjid Al-Hakim, ada Masjid Mujahidin, ada Masjid Baitur Rahman, ada Masjid Rahmatan lil Alamin. Itu sudut-sudut Kota Padang saja 4 itu. Pusatnya di Masjid Raya Sumbar. Nah, tambah nomor 1 di dunia loh. Di dunia. Yang arsiteknya. Arsitek terbaik di dunia. Saya dalam banyak kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh di Indonesia ini, selalu orang kalau mau ke Padang dia pasti ke sini. Wajib berfoto di sini gitu ya. Jangankan yang non-muslim, yang muslim, non-muslim saja minta bawa ke sini. Saya barusan tamu dari duta besar negara non-muslim, minta latar foto ini dengan saya. Jadi artinya apa? Masjid itu bagi orang di Sumatera Barat dan orang luar melihat Sumatera Barat memang sudah menjadi center pusat. Nah, pertanyaannya bagaimana ini semakin baik, semakin tertata, dan semakin memberikan kontribusi. Sekarang saya sedang mempersiapkan buku bagaimana masjid menjadi pusat ta'awun, pusat tolong-menolong masyarakat kita. Karena masyarakat ini persoalan sekarang bukan miskin, Pak. Senjang. Senjang dari pendapatan, kaya semakin kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin. Senjang dari segi pendidikan, cerdas-cerdas juga, bodoh-bodoh juga. Senjang dari relasi sosial, orang yang merasa hebat sendiri saja. Nah, persoalan-persoalan ini akan sangat efektif dikelola di masjid. Termasuk persoalan yang kita bicarakan ini, literasi syariah. Literasi syariah. Nggak logis atau sulit menjelaskannya. Negeri yang katanya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, bahkan sudah dijamin pula oleh undang-undang. Ada undang-undang yang khusus mengatur itu ya, Bro? Itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2002 itu, bahwa karakteristik Sumatera Barat itu adat bersandi syarak. Kemudian nyatanya jumlah masjid entah berapa buah, sudah 11 ribuan rumah ibadah yang basis muslim. Rasanya sulit menjelaskan kenapa soal literasi syariah ini masih belum bisa berlari kencang. Masih jalan juga, harusnya sudah bisa berlari kencang. Sejak tahun berapa? Ekonomi syariah, perbankan syariah, industri syariah. Dari 91. Bahkan Sumatera Barat sudah mencanangkan pula provinsi ekonomi syariah. Baik. Apa masalahnya? Salah satu persoalan literasi. Jadi masjid mesti juga menjadi pusat literasi syariah. Baik ekonominya, perbankannya, industrinya, tak terkecuali juga industri pariwisata syariah. Why not? Ini problem-problem yang menurut saya perlu dijelaskan Dewan Masjid sebagai institusi yang mewadahi menaungi masjid sejak 2019 kalau saya tidak salah, 5 Desember 2019 saat saya dilantik oleh Pak Yusuf Kalla menandatangani kerjasama dengan Bank Nagari dalam kerangka edukasi dan literasi syariah ini. Tanggal 5 Desember 2019 ya, Pak? Iya, saya masih ingat. Karena saya menandatangani dengan Pak Direktur Bank Nagari. Jadi ini problem berapa tingkat kemajuannya? Itu yang saya tidak tahu persis. Saya coba lihat. Tadi saya minta data berapa baru rekening masjid dan musala yang sudah bergabung ke Bank Nagari Syariah. Apakah Bank Nagari atau Bank Nagari Syariah? Karena pada akhirnya ini diharapkan semua syariah full keseluruhannya. Nah, baru 6.000 berapa? 6.000 rekening, 6.300 berapa rekening tadi didatakan. Padahal masjid kita 17.000 loh. Berarti masih ada 11.000 lagi masjid dan musala yang harus dikejar oleh Bank Nagari Syariah dengan program yang kita launching juga dulu dengan Pak Yusuf Kalla. Namanya Nagari Digital Masjid. Jadi instrumennya rasanya sudah kita siapkan. Lalu tidak tahu saya bagaimana apalagi langkah percepatan, akselerasi. Ini kan kerjasama mestinya. Baik. Sebelum kita masuk ke situ nanti, Prof.
masuk kita ke program. Kalau nggak salah dulu DMI ini punya program masjid itu makmur memakmurkan. Ya, Nah, sekarang kan ada lagi masjid pusat ta'awun ya. untuk tolong menolong. Nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Duski. Itu kemana arah proses pelaksanaannya nanti itu, Prof? Tagline besar dari Dewan Masjid itu sejak Pak Yusuf Kala ini, program induknya itu Masjid Makmur dan Masjid Memakmurkan. Ya. Masjid Makmur lebih kepada sarana, fasilitas, dan iklim bagaimana masjid ini ramah anak, ramah lansia, ramah difabel, suaranya, sound suaranya itu menyenangkan. Nah, artinya menyangkut dunia fisik lah. Sedangkan Masjid Memakmurkan itu bagaimana masjid juga ikut memikirkan jamaah. Jangan jamaah saja yang diminta terus. Ya. Dan kita harus akui di sekitar masjid kan tidak semua jamaah yang Berkecukupan. bisa memberi berkecukupan, bisa bermanfaat segala macam. yang harus diinfaki, yang harus disedekahi kan juga banyak. Iya, iya. Nah, dirubah mindset. Tidak jarang terjadi pengurus masjid kita ganti dia, yang dipikirkannya itu bagaimana ganti kamar mandi yang masih bersih, kan tidak bagus itu. Nah, itu yang dimaksudkan bagaimana mengubah cara berpikir pengurus masjid bahwa tanggung jawab pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan, mengatasi kesenjangan, membuat masyarakat kita lebih makmur juga tanggung jawab pengurus masjid. Maka kita turunkan dari kata memakmurkan itu ta'awun. Salah satu kuncinya mesti terbangun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita diskusikan, kita sosialisasikan terus. Ubah mindset dulu cara melihat masjid. Masjid memang harus makmur. Ya. Kita masuk ke masjid itu nyaman, Bersih, nyaman. dan memenuhi kualitas sebagai tempat ibadah yang memang harus suci. Tapi juga mestinya masjid memikirkan bagaimana dia memakmurkan. Itu yang kita berharap pengurus masjid yang memang di Sumatera Barat itu 4 kategorinya, Pak. Ada memang masjid yang diurus oleh pengurus tapi di bawah kewenangan negara. Ke tingkat provinsi ini masjid raya. Ada masjid agung di kabupaten kota, ada masjid jami' di kecamatan, ada masjid besar di tingkat negari. Kemudian itu atau masjid-masjid yang berada di lingkungan pemerintah, di lingkungan kantor, di perguruan tinggi, ini masjid yang dikelola oleh negara secara keseluruhan. Ini biasanya sudah agak lebih baik. Ada masjid komunitas, masjid yang berada di komplek-komplek. Ya, ini sangat ditentukan bagaimana sosioekonomi masyarakat di sana. Pasti akan berbeda yang di komplit elit dengan di komplit biasa. Nah, itu soal lain. Kemudian ada masjid yang khas dimiliki orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Kita harus akui, kita harus apresiasi itu. Masjid Al-Hakim ya dibiayai oleh Al-Hakim, orangnya ada orangnya. Masjid Baitur Rahmah juga, ini kan orang-orang yang luar biasa perhatiannya terhadap agama. Nah, kemudian kalau di tingkat kabupaten kota, ada masjid yang memang melekat dengan budaya. Masjid adat, masjid nagari. Nah, keempat tipologi masjid ini tidak semuanya yang bisa dilakukan manajemen yang sifatnya katakanlah agak seragam ya. Karena banyak hambatan-hambatan. Tapi minimal pada masjid negara saja, kalau sudah terpenuhi kriteria yang ditetapkan oleh keputusan Dirjen Birmas Islam nomor 802 kalau saya tak salah 2014 itu standarisasi idaroh manajemen standarisasi imaro standarisasi riayah. Kalau ini saja ini akan menjadi model bagi masjid lain. Ini yang belum lagi. Nah, ini persoalannya ada di sana. Standarisasinya sudah dibikin. Sudah, Tapi belum ada yang melaksanakan. nah, ada di sana Kementerian Agama, ada Pemda, dan ada lembaga Dewan Masjid. Nah, ini yang belum connect, Pak. Sudah ada, sudah sangat lengkap. Nah, ada sudah yang sudah memenuhi syarat, tapi masih banyak belum.
Saya nyarankan dalam beberapa kali pertemuan di tingkat nasional, tak usah kita mencari model. Kita mulai dari hal yang sudah jelas. Masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, ini kan sudah di bawah kewenangan negara. Di nasional ya presiden, di bawah Kementerian Agama, di tingkat provinsi gubernur, di tingkat kabupaten kota ada wali kota, ada bupati. Nah, di kecamatan malah juga camat yang kan ada anunya, mudah namanya rentang kendalinya jelas. Penanggung jawab di masing-masing daerahnya ada. Jelas, mudah buat rentang kendali. Tapi sayangnya ini yang kita desakkan dulu. Tapi bahkan sekarang justru yang maju itu justru masjid-masjid yang dibuat oleh orang per orang. Karena mereka tidak perlu sowan kemana-mana. Dia belum minta izin ini, minta izin itu. Dia lengkap dia jadi kan. Jadi ala kulli hal, saya tetap berbahagia dari 17.000 masjid dan mushola di Sumatera Barat per 2022 ini, data 2022 ini, kita bersyukur trennya semakin membaik. Dan dibuktikan juga dengan kesediaan mereka untuk mensyariahkan diri. Dewan Masjid juga mencanangkan satu lagi, Pak, ekosistem syariah berbasis masjid. Kenapa tidak dibicarakan nih masjid? Ada pojok literasi syariah. Ada di sana perlu layanan syariah, bank, nagari syariah, dan lain semacamnya itu. Kenapa tidak kita pikirkan? Padahal itu bisa kita lakukan. Itu menurut saya. Jadi ala kulli hal kita berharap ini mesti semakin disadari. Perlu sosialisasi, edukasi, sehingga bisa diterima dan akhirnya dilakukan. Bang menyebut inklusi dia terhadap gitu ya. Jadi intinya masjid itu kita jadikan pusat peradaban. Iya, gitu ya, Prof. Iya. Bukan hanya untuk beribadah saja. Kalau terlalu tinggi bahasanya, makanya sebut pusat dari segala kegiatan masyarakat. Kalau kesehatan ada puskesmas kan. Iya. Kenapa masjid juga tidak puskesmas, pusat kesehatan rohani masyarakat, jasmani masyarakat. Jadi saya merasa itu sudah dipahami orang. Masyarakat kita sudah paham itu bahwa masjid itu center, pusat. Karena dalam realitanya memang masjid itu terletak di tengah-tengah komunitas. Iya. Jarang masjid yang di ujung-ujung nih kan. Iya. Masjid itu di tengah komunitas. Malah kalau ada pasar, pasti ada masjid. Pasar. Nah, jadi itu artinya bahwa masjid itu kebutuhan bersama. Dan realnya memang begitu. Mana ada orang tidak ke masjid? Setidak-tidaknya nanti digotong orang ke masjid. Tadi Prof menyinggung ada inklusi. Ya. Jadi ujung dari literasi itu adalah inklusi. Digunakannya atau dipakai atau dimanfaatkan lah apa yang sudah mereka dapatkan informasinya. Nah menurut Prof, inklusi ekonomi syariah itu apa, Prof? Inklusi ekonomi syariah itu menurut saya bagaimana dalam tataran minimal ya. Masyarakat paham bahwa agama kita sebagai agama yang sempurna juga menyediakan fasilitas terkait dengan perkembangan ekonomi. Kalau di kehidupan sehari ada ekonomi, ada bank konvensional, dalam Islam juga ada konvensional, ada asuransi konvensional, juga ada konferensi syariah, dan itu sudah dilembagakan oleh negara. Bahkan sudah ada undang-undangnya, bahkan sudah masuk dalam sistem keuangan nasional, dan itu juga sudah dilegalisasi oleh yang penanggung jawab keagamaan di Indonesia ini kan Majelis Ulama. Sudah ada Dewan Syariah. Saya karena tidak pakar syariah, saya kalau sudah MUI yang memutuskan, saya sami'na wa ta'na. Nggak banyak lagi cerita saya. Kalau produk bank syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, apa industri syariah, kalau sudah ada logo DSN, saya nggak perlu tanya lagi. Karena saya sudah melihat bagaimana proses merumuskan fatwa tentang itu. Saya punya buku fatwa itu hampir 1000 halaman, setebal ini di rumah. Jadi saya tidak mampu memutuskan fatwa yang sehebat itu. Makanya saya sami'na wa ta'na saja. Karena ini hal ijtihad. Kalau ijtihad sudah ijtihad yang ijma'i, yang disepakati, dalam hal ini ada MUI, saya pikir kita secara fardiyah,
kalau kita berbicara juga itu dua kesalahan kita. Pertama, terlalu sombong jadi orang. Kedua, tidak menghargai ilmu orang banyak, dan bahkan salah kita dari segi ijma. Karena ini sudah ijma. Jadi ala kulli hal, berkenaan dengan inklusi ini, kalau ada juga di antara orang yang belum bisa menerima secara akademik keilmuan dan belum mau melakukan, kemungkinannya ada beberapa hal. Satu, edukasi dan sosialisasi belum jelas, ketidaktahuan. Orang kalau tidak tahu emas pun dianggapnya tidak emas kan, ketidaktahuan. Kedua, salah, kalau dalam bahasa media sosialnya sesat pikir, gagal pikir, Gagal paham. gagal paham dia. Kan banyak kita dengar di masyarakat, sama saja kafirnya ganti. Satu baju koko, satu baju kemeja. Itu aja yang dia lihani kan, karena dia tidak paham sebenarnya, karena dia hanya disibukkan oleh pengaruh medsos, ada virus yang bagaimana ya, namanya persaingan bisnis lah kan, bahwa ini menyerang ini. Nah, jadi menurut saya gagal paham yang kedua. Ketiga, memang ada, kita harus akui bahwa dalam kompetisi kehidupan atau tetap saja ada Abu Jahil, ada Muhammad. Jadi yang terbaca olehnya informasi Abu Jahil. Jadi ketika sudahlah gagal paham, kemudian mendapatkan informasi yang salah pula, kemudian tambah lagi karyangok. Nah, ini problemnya. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain. Satu, mubalik, khatib, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas mesti ikut mendukung sepenuhnya. Syariah itu bukan hanya bisnisnya saja. Iya. Itu yang kedua yang perlu dijelaskan lagi. Apa bedanya bisnis tanpa syariah dengan bisnis bersyariah? Itu satu bab pula tuh, Pak. Oke. Beda lagi tuh pembahasannya. Beda lagi cara pembahasannya. Baik, Prof. 17 Desember 2021 ini bertempat di sini di Masjid Raya Sumatera Barat. Iya. Itu kita launching aplikasi Nagari Digital Masjid yang sudah Prof sampaikan tadi. Iya. 19 Maret 2002 kita ulang lagi waktu itu, Prof. Ya, dengan Di bawah di lantai dasar itu bersama Pak JK. Pak JK, Ketua PPDMI, kita launching kembali. Iya. Jadi ini sudah menginformasikan bahwa Sumatera Barat sudah punya aplikasi yang bisa memberikan kemewahan lah atau memberikan kemudahan lah bagi masyarakat untuk bisa mengakses masjid. Nah, menurut Prof ini dari perkembangan aplikasi yang sudah dijalankan oleh Bank Nagari itu, Nagari Digital Masjid itu, apa kira-kira keunggulan aplikasi ini, Prof? Kalau dari segi pertama dulu, apapun pekerjaan ini kita kan perlu instrumen. Ya. Ini instrumen, ini alatnya untuk memudahkan kita, memudahkan orang, memberikan infak sedekah zakatnya, memudahkan orang mengetahui bagaimana perjalanan pembangunan masjidnya. Bahkan sekarang untuk kurban lagi, Pak. Ya. Ngapain harus konvensional juga, antar juga duit, cukuplah ini saja kan, Ya. di rumah saja. Nah ini karena persoalannya terkait dengan meleknya masyarakat terhadap informasi, terutama pengurus masjid. Memang secara nasional sejak lama Dewan Masjid juga punya masjid digital, Kementerian Agama punya SIMAS juga, kita juga punya di tempat lain juga ada dari pertemuan-pertemuan kami di nasional. Mengapa deret itu masih deret itu kemajuannya 1, 2, 3. Kita berharap mestinya kan deret ukur 1, 5, 10, 15, 20 berlipat-lipat kan. Mengapa itu? Salah satu kendalanya yang ngurus masjid ini kan orang di atas 50 ke atas. Oke. Jadul. Siap. Jadul, orang-orang yang memang tidak terlalu aware dengan soal-soal teknologi digital. Satu, yang kecenderungannya juga ketika dia sudahlah tidak paham, dia anggap ini nah penting betul itu, penting mesti kita juga ngurus wawasan. Ya. Persoalan wawasan. Pengurus masjid kita apa perlu datanya, padahal data itu bermanfaat untuk dia dan bermanfaat untuk nasional kan. Kalau data ini utuh semua, bagus. Kami juga diminta, kemarin ada Dewan Masjid melakukan
DMI Award kan. Ternyata tidak kita saja, hanya masjid pada yang sudah baik itu memang pada daerah yang memang sudah membuka diri untuk digitalisasi. Yang digitalisasi itu sudah bagian kehidupan masyarakat. Jakarta, Jawa Barat, Jogja. Itu kan masyarakat yang sudah sangat sangat open-minded lah dengan open-minded dengan ini. Pada daerah belum terlalu banyak untuk Sumatera ini. Oleh karena itu Pak JK minta ini dievaluasi lagi. Nanti salah dimengerti katanya. Nah oleh karena itu menurut saya yang harus kita lakukan untuk akselerasi ini, satu edukasi sosialisasi itu ini. Yang kedua bagaimana kalau dulu di Banagari itu ada simpanan bajapu istilahnya. Ya. Bagaimana dijemput bola ini sampai ke masjid. Saya mengidealisasikannya begini. Kalau bisa adalah orang agak 1 atau 2 orang datang setiap masjid. Apa persoalan apa-apa? Kita bantu menyediakannya langsung. Berogo. Sama juga ketika dulu kita mencoba mendorong perbaikan akustik masjid. Pak JK sediakan mobil. Kasih alat. Suruh jalan. Datang perbaikian. Bagus seperti itu. Jadi kan artinya masyarakat kita ini memang kalau agak ekstrimnya sedikit disuapin. Tapi bisakah itu dalam waktu berapa bisanya? Saya berharap seperti itu lagi. Ada pihak yang volunteer. Anak-anak muda jalan dari masjid ke masjid. Yang mau diajak turun tangan untuk membersamai. Ini kata calon cawapres kita turun tangan. Turun tangan. Ya tahu siapa cawapresnya biarlah orang aja menafsirkan. Turun tangan ini tidak bisa tangan di atas saja lagi. Mesti turun tangan kita ke bawah. Dari segi konsep saya sudah berapa itu ada buku Masjid Makmur dan Memakmurkan yang sudah kita sampaikan. Sekarang kan ada lagi buku Masjid Pusat Ta'awun. Rasanya edukasi termasuk Bank Syariah Nagari, ekonomi syariah itu edukasi sudah masif dilakukan gitu. Rasanya ada sudah cukup kuat di tingkat elit, di tingkat pengurus masjid. Tapi tentu representasi memang belum semuanya belum. Tapi bahwa seluruh kabupaten kota ini melalui kerjasama Majelis Ulama dengan Bank Nagari, kerjasama Dewan Masjid dengan Bank Nagari, kita hampir di seluruh kabupaten kota ini sudah diundang pengurus masjidnya dan Dewan Masjidnya. Rasanya kan sudah itu kalau langsung kan. Nah tinggal lagi apalagi jaringan namanya linknya ini. Lewat grup sudah semuanya jalan. Cuman kenapa itu problem-problemnya menurut saya memang belum secepat yang kita harapkan, tapi kemajuannya luar biasa. Dari 2019 yang hanya baru edukasi kita baru itu. Iya. Lagi kalau kita kejar bola kan. Iya. Dari ratusan baru rekening masjid di bank. Kini sudah ribuan. Tapi kita tidak puas itu. Kita tidak hanya sekedar rekening. Bagaimana masjid mulai memperhatikan ekonomi jamaahnya. Ya. Bagaimana dana anak yatim tidak mengendap sekian ratus puluh juta lama di masjid. Bagaimana dana bencana sosial tidak saja menjadi pajangan di papan pengumumannya. Dibacakan pula tiap Jumat. Saya paling tidak nyaman mendengar setiap Jumat itu masih ada LBA sekian ratus 10 juta. Sekian 10 juta kan tak enak kedengarannya itu. Padahal ini butuh. Anak yatim butuhnya hanya sekali semester. Nah yatim butuh tiap hari dia makan minum juga kan. Kenapa tidak didistribusikan sebulan sekali saya bilang ya. Itu problem-problemnya mindset, wawasan dan terus-menerus digerakkan. Nah, organisasi tentu tidak mungkin sampai ke sana. Karena kini organisasinya nirlaba Pak. Ya. Organisasinya bentuk bagaimana memberikan edukasi lah sebatas itu kita cuma. Oke. Baik, jadi mungkin kita berikan literasi juga ke masyarakat atau pemirsa yang menonton podcast kita kali ini. Ada aplikasi Nagari Digital Masjid, itu boleh nanti silakan dilihat di Play Store, di download. Di situ kita bisa melihat di mana masjid terdekat, bagaimana cara mengirimkan infak, sedekah, juga wakaf secara digital. Jadi ini bisa diakses baik di ranah ataupun di rantau gitu. Jadi
akan banyak sekali keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat ataupun juga pengurus masjid untuk memanfaatkan aplikasi ini. Dan ini aplikasi yang ini kerjasama antara DMI dengan Bank Nagari ya, Prof. Iya. Ini yang dimulai dengan tanggal 5 Desember 2019 di depan Pak Yusuf Kalla.